Melanjutkan kisah saya yang kemarin, tanggal 15 Juni 2022, saya bertemu dengan Yuna. Hari itu, saya ceritakan kenapa saya kesal dengan konseling di hari sebelumnya. Saya bilang ke Yuna, metode support center semacam itu justru sangat menyakitkan bagi saya. Waktu itu, Yuna tidak melihatnya secara langsung. Tapi saya yang mengikuti support center itu, konselingnya sangat-sangat tidak baik. Memang Yuna begitu bersemangat mendorong saya untuk ikut support center pertama hari itu. Karena sebelum-sebelumnya Dr. Ever juga menyarankan agar saya bisa lebih berbagi kesedihan, berbagi duka, dan kecemasan dengan sesama teman yang lain. Tetapi di support center ini, saya tidak menyangka juga banyak orang-orang yang sok tahu dan sok pintar. Dari 6 peserta dan saya yang ke-7 di grup support center ini, mereka itu banyak menganjur-anjurkan saya untuk begini, lakukan itu, lakukan ini. Tapi tidak tahu bagaimana sakitnya saya dalam kondisi seperti ini. Support center ini sepertinya juga tidak terlalu baik untuk orang seperti saya dengan kelumpuhan setengah kaki seperti ini. Yuna, saya jelaskan berkali-kali, dia bilang juga, saya tidak tahu, maafkan saya. Saya bingung, sebenarnya saya kesal, saya tidak bisa ungkapkan terus terang ke Yuna. Saya tahan, saya bilang saja ke dia, hari ini terakhir, saya sudah tidak mau lagi konseling di tempat Dr. Ever. Dia bilang, konseling saya masih sisa sekitar 7 atau 8 pertemuan lagi. Artinya itu 1 bulan lagi dari sekarang. Tidak, saya ingin berhenti. Saya bilang begitu ke dia. Hari itu, setelah pertemuan itu, Yuna berikan saya buku ini. Love for Imperfect Things. Mencintai ketidaksempurnaan. Saya tidak tahu buku ini isinya apa, tapi sepertinya baik, dan dia kasih saya buku ini untuk dibaca selama saya tidak lagi ikut konseling di Dr. Ever. Saya tidak begitu suka dan rajin membaca, tapi saya coba baca-baca ini. Bukunya juga ada gambarnya. Tulisannya pendek-pendek tentang mencintai ketidaksempurnaan. Saya dan Yuna setelah itu jarang bertemu lagi sampai dengan 1 bulan lebih. Sibuk, saya menenangkan diri saya, sedang Yuna dengan foto modelnya itu. Hari itu juga saya kesal dengan diri saya sendiri. Setelah Yuna pergi, dia pulang ke rumah, saya bakar itu semua, itu medali-medali itu saya jatuhkan dari atas lemari. Saya hampir bakar juga itu. Kalau tidak hampir ditemukan oleh Om Buyung di rumah. Benar-benar saya bakar semua itu. Sudah saya buang ke tong sampah. Saya tidak yakin kenapa ini bisa terjadi ke saya. Hari itu juga Paman Buyung tidak lama setelah saya teriak-teriak di kamar, dia masuk, dia gedor-gedor pintu itu. Dia panggil nama saya, diterobos pintu itu, dia buka. Dia temukan saya dengan kondisi kamar berantakan, medali jatuh-jatuh, berserakan di lantai kamar.
Sungguh orang-orang di support center itu menambah kecemasan saya. Saya pikir kalau saya terus lanjutkan ini, bisa saja saya semakin terpuruk. Sudah itu, saya sebarkan itu semua medali di atas lantai. Saya tidak tahu setelah ini saya konsultasi ke siapa. Om Buyung temani saya di rumah. Hampir setiap hari dia lebih banyak di rumah. Kalau pergi-pergi dia seperlunya saja, tidak sampai 5 jam atau 6 jam begitu. Biasanya kalau kerja dia sampai pulang baru jam 10, jam 6 atau jam 7 sudah sampai rumah.